kembali lagi hadir menemani kalian semuanya. Apa kabar nih Jebret Tim? Kali ini gilirannya saya akan nemenin kalian bersama kopi kapal api spesial mix gula aren. Dengan gula aren asli, aroma dan rasanya jelas lebih enak. Wow, akhirnya kelar sudah ya semua pertandingan pertama untuk setiap grup. Dan akhirnya Babang Ronaldo terhibur dengan rekor terbarunya yang mencetak 1 gol penalti ke gawang Ghana. Yang akhirnya dia ini artinya udah nyetak di 5 Piala Dunia beruntun sejak tahun 2006. Piala Dunia terakhirnya juga nih artinya kali ini. Sebelum main juga mukanya kelihatan udah berkaca-kaca ya Jebret Tim. Pokoknya gue salut lah sama Bang Ronaldo ini karena sekaligus nunjukin bahwa nggak terlalu ngaruh ternyata dia cabut dari MU. Tapi bukan sama Ronaldo aja yang bikin gue salut, juga sama pemain Ghana yang semalam nyetak gol di laga lawan Ronaldo dan kawan-kawan. Ada Osman Bukari yang gak tanggung-tanggung, abis golin langsung niru selebrasinya siu ala Ronaldo. Waduh, ikut-ikut Bang Dodo nih ya. Respect gue pokoknya di pertandingan kemarin ya, bukan cuma sama Ronaldo dan Bukari aja. Tapi ada satu lagi nih, pemain Swiss namanya adalah Brel Embolo yang nggak ngerayain golnya ke gawang Kamerun. Ini adalah salah satu bentuk penghormatannya dia ke tanah kelahirannya katanya. Pemain Swiss ini emang sebenarnya dia berdarah Kamerun. Oke, kalau salah satu bentuk penghormatan gue ke Panji adalah gue nggak mau bahas terlalu lama-lama ya. Nanti biar Panji aja yang ngulik lebih lanjut karena gue mau ngopi dulu mumpung masih panas. Jadi langsung aja gue lempar ke Panji. Thank you Nesa, DPI Hajatan Bola Dunia hadir di hari ke-6 ini bersama kopi kapal api spesial mix gula aren. Dengan gula aren asli, aroma dan rasanya jelas lebih enak. Gue ngopi dulu sebentar ya. Mumpung lagi ada kapal api spesial mix gula aren. Bintang iklannya langsung ya ngomong. Langsung, TV-nya gede banget. Dan hari ini gue menyambut dua wanita yang ada Mas Haryo dan juga ada Coach Jasin. Gimana Mas Haryo, Coach Jasin, so far antusias dengan Piala Dunia yang berlangsung? Iyalah, sangat antusias karena untuk gue Piala Dunia yang paling amburadul ya ini sekarang. Dan gitu dong. Dari segala segi dalam lapangan dan di luar lapangan. Tetapi ya ini tetap seru. Ya. Jadi gue sih enjoy banget. Karena lumayan ada kejutan yang terjadi. Kalau kemarin sempat ada juga Ronaldo sempat berkaca-kaca di awal tadi kata Nesa. Kemarin ada Neymar yang berkaca-kaca, nggak cuma matanya tapi juga kakinya. Ternyata seperti kaki kaca yang kembali harus cedera karena mendapatkan tackle dari pemain Serbia. Dan ini kalau update kondisinya kelihatan tuh kan bengkaknya dikasih lihat kan di foto. Kira-kira masuk akal nggak kalau si Cice kan bilang katanya, atau Tite ngomong katanya dia mungkin akan masih tetap bisa main di Piala Dunia ini. Tapi secepat apa kira-kira Mas menurut lo? Iya, dia kan butuh 24 sampai 48 jam ya. Karena mungkin untuk ngilangin bengkaknya baru dilihat scan-nya seperti apa, di dalamnya sakitnya kayak apa. Cuman katanya sih nggak separah yang diperkirakan. Ya, nggak separah kelihatannya gitu ya? Nggak separah yang seperti kita lihat di lapangan kan katanya bengkak banget gitu ya. Cuman katanya nggak separah itu dan dia cukup optimistis. Dan kalau kita lihat di Piala Dunia kan lebih rapet ya. Waktu berjalan antar pertandingan yang biasanya 5 hari ini 4 hari lebih padat. Jadi nggak tahu juga apa di pertandingan kedua dia akan dimainkan sebagai starter. Cuman kalau gue lihat untuk kalau dipaksakan kalau makin parah bahaya juga buat Brasil gitu. Jadi emang pinter-pinternya si Cici ini apakah dia akan dimainin langsung di pertandingan kedua sebagai starter? Karena kita tahu kan ini pemain yang emang draw falls-nya begitu banyak kan. Begitu banyak pemain yang mau ngincer ya bola dari dia. Apakah itu kena kaki apa enggak? Tapi faktanya ini pemain yang paling sering dilanggar gitu untuk bisa mendapatkan fall. Karena banyak dribbling. Iya, karena gaya mainnya. Hampir semua pemain Brasil kan emang sering mencari kesempatan untuk di tackle lawan ya, untuk mendapatkan tendangan bebas. Dan ya, emang gaya mainnya seperti itu gaya mainnya emang dia seperti itu dan dia tahu dia emang rentan dihajar, ya dia akan bermain tetap seperti itu. Ya. Kira-kira Neymar mungkin nggak Coach? Kan sekarang usianya udah nggak muda lagi, otomatis kecepatan, skillnya pun juga nggak sementereng ketika dia masih muda. Mungkin nggak Neymar bisa merubah gaya mainnya yang dengan dribbling, nge-skill yang memang menjadi incaran lawan gitu? Kalau kita lihat sejarah ya, pemain yang mengandalkan skill, mengandalkan otot, Umurnya cepet kan? itu umurnya cepat. Ya kan? Tapi Neymar punya skill yang lebih dari lebih dari hanya sekedar speed. Nah itu bisa dimanfaatkan. Ya contoh kayak Messi lah. Messi yang dulu main di depan terus sekarang lebih ke tengah, transisi nggak ikut balik karena jaga tenaga kayak gitu. Itu bisa aja. Tapi memang harus diakui bahwa
kualitas Neymar ini lebih dari pemain bagus. Jadi ini benar-benar top. Mungkin tidak selevel Ronaldo Messi, tapi mendekati. Jadi feeling gue sih dia bisa lebih lama. Kecuali kalau dia sering dihajar kayak begini, ujung-ujungnya kayak Van Basten. Nah, belum umur 30 udah selesai karir. Dan dulu mungkin pengobatannya belum secanggih sekarang ya. Ya, cuman still, lu recovery-nya umur 19 tahun sama umur 30 tahun itu beda. Nah ini, Iya kan? Iya. Urgensinya coach. Urgensi dia main menurut lo mungkin nggak di pertandingan kedua langsung dipaksain sama Cici? Gue sih kalau jadi Tite ini gue Dia kedua lawan Uruguay ya? Uruguay sih. Nggak, Uruguay grup. Portugal. Uruguay sih. Dia kan sama Swiss ya, Kamerun, Serbia ya. ya. Kamerun. Jadi grupnya nggak terlalu berat buat mereka, mending disimpan sampai sistem gugur per-8 final atau per-4 final daripada kembali lagi karena udah 30 tahun. Iya 30 tahun dan juga dia udah dapat 1 poin, ada 1 kemenangan ya, artinya nggak terlalu urgent untuk memakai dia. Iya, karena ujung-ujungnya mereka punya stok cukup banyak pemain hebat dan grup ini kemungkinan besar disapu bersih sama Brazil. Ya mungkin Cici dan juga Brazil harus belajar ya dari 2014 ketika Neymar dipaksakan sampai dari fase grup sampai fase knockout, ketika di semifinal ketemu Jerman, Neymar absen langsung dibantai dan juga nggak ada Thiago Silva waktu itu ya. Kalau menurut lu Mas? Cuman kan yang di 2014 kan dia emang dihajar di belakangnya dan retak kan, emang tulang belakangnya retak waktu dihajar siapa si pemain Kolombia tuh. Iya gue lupa. Abis itu viral banget tuh kan pemain karena dia dihajar sama dia. Murillo ya, Jason Murillo yang nyikat Back dia. Inter dulu pernah tuh. Iya, itu kan emang dia nggak bisa untuk balik, bahkan dia harus pakai tongkat kan untuk jalan karena tulang belakangnya ada retak walaupun tipis. Nah, itu nggak memungkinkan dia untuk main. Cuman kalau di sini kemungkinan untuk dia main tetap ada, dan kalau gue lihat sih untuk 2 pertandingan terakhir di grup, kalau ngelihat paling kuat di atas kertas kan sebetulnya Serbia. Udah dilewati Brasil dengan kemenangan, dan gue rasa pemain-pemain lain yang bisa gantiin dia tuh cukup banyak ya materinya untuk bisa dicoba, untuk bisa jadi starter. Kalau misalnya nanti deadlock menit 50, 60 Neymar baru masuk, ya itu mungkin lain cerita gitu. Cuma untuk starter gue rasa nggak urgent ya untuk dia dimainin. Siapa penggantinya yang paling pantas untuk jadi starter? Kemarin Anthony main kan? Anthony. Martinelli ada di posisi itu? Martinelli di kiri. Ya di kiri. Ya. Ya Neymar kan bisa di kiri juga. Kiri Ya kanan bisa. Bisa juga kan. Ya mungkin Anthony sih kalau gue sih. Kalau di kanan ya. Kalau disuruh milih ya Anthony di kanan, Vini di kiri. Ya karena ada Vini sih soalnya ya. Jadi Iya, ada mungkin Vini. Vini dirubah jadi kanan ya. Ya atau ya Richarlison ya Richarlison jadi false nine gitu, sorry Rafinya di kanan kan, dia antara pergantian itu sih Rafinya apa Anthony, tapi Rafinya kemarin lumayan loh mainnya. Iya, jelek lah ya. Ya di Barcelona juga awalnya lumayan sih hilang. Mainnya ya gitu-gitu, Iya. Rafinha dibilang bagus nggak juga. Lu siapa coach kalau suruh milih? Anthony? Ya gua akan coba Anthony. Bukan Martinelli ya? dia. Bukan. Apa Kalau Martinelli itu Atau di Rodrigo kiri di lah. Madrid kan juga cukup bagus posisi kanan. Atau Rodrigo bener. Gapsus. Udah kayak Madrid ya. Kalau melihat kemarin kemenangan lawan Serbia, gimana lo melihat penampilan Brazil yang memang digadang-gadang juga menjadi favorit dengan skuadnya? Ya Brazil tetap berhasil ya, flexing ya mainnya kan, banyak gaya, tapi memang itu karakter mereka dengan permainan yang banyak dribble, dengan banyak muter-muterin bola lah, oper-operan pendek, ya emang gayanya Brazil seperti itu, tapi end up-nya akhirnya mereka bisa dapat golnya di menit setelah babak kedua. Ya gue rasa emang Serbia bagusnya di babak pertama yang cukup solid ya, how to crack their defense, akhirnya berhasil bisa mencari celah untuk bisa melakukan itu. Vini lebih berani untuk masuk, untuk bisa terlibat ngoper-ngoper bola, nggak terlalu banyak dribbling. Nah itu akhirnya mereka bisa cetak gol. Jadi gue rasa hasil 2-0 ya hasil yang emang fair ya buat Brasil, nggak terlalu besar kemenangannya, dan kalau melihat mereka start di sebuah turnamen kan juga nggak selalu bagus gitu. Maksudnya mereka selalu dapat, bukan bisa dibilang slow starter ya, bahkan Piala Dunia terakhir juga seri kan. Kita mulai kemenangan juga seri, ketika tuan rumah juga menangnya 3-1 lawan Kroasia. Jadi nggak pernah menang dengan eksepsional besar gitu. Jadi start yang bagus buat Brasil menurut gue sih. Gimana coach, lu melihat kemarin lawan Serbia yang jelek banget, padahal ini punya skuad yang bagus benar Serbia ya? Gue rasa Serbia ini tim Eropa paling jelek ya. Karena kemarin itu benar-benar passingnya itu benar-benar amburadul, jarak pemain terlalu jauh, mereka nggak punya pemain yang skillful. Sehingga kadang gue kesian sama pemain kayak Vlahovic gitu, nggak ada yang supply. Mitrovic juga, Mitrovic kan termasuk gendut untuk pemain bola, suruh lari kiri Sebulan dia kanan. nggak main sih, sebulan nggak Ya, main oke, juga berasa ya. juga tuh. Tapi gue menikmati Brazil 20 menit terakhir lah, 20-30 menit baru mereka play the Brazilian way, banyak passing bola pendek, semua smooth. Aliran lebih Babak pertama karatan,
nggak ada alirannya kreativitas. lambat ya. Iya, ngelihat kontrol bola, ngelihat kiri kanan, dribbling juga susah. Itu juga mungkin karena defense-nya Serbia lebih bagus ya. Cuman secara 90 menit ya layak menang 2-0 is fair enough. Cuman gue seperti yang gue selalu bilang, Brazil pun mengalami penurunan dari sisi kualitas. Kalau lihat kualitas di atas kertas 2014, 2010 jauh lebih bagus. 2018 juga lebih bagus. Iya, 2018. Nah sekarang agak menurun, tapi semua negara kan mengalami itu, sehingga ya lebih seru. Kecuali lu kayak Costa Rica atau Qatar ya, ngerti nggak? Atau Iran yang Main 40 tahun masih dipakai semua itu kan. Iya, yang mainnya juga nggak jelas. Iya, orang-orang Justru tua, gue bilang tim-tim kecil ini termasuk itu harus lihat Kanada gaya mainnya gimana. Keren sih Kanada main. Nah ini Simple kalau itu. ngomongin kualitas dari Brazil menurun, bahkan untuk strikernya mungkin banyak yang bertanya-tanya kemarin, kenapa Cici lebih percaya seorang Richarlison dibandingkan Gapsus yang dari jumlah golnya mungkin juga lebih banyak Gapsus, dan juga akhirnya menyingkirkan Firmino yang di Liverpool terakhir-terakhir juga masih menunjukkan punya ketajaman. Kalau melihat Richarlison kemarin sempat juga mendapat pujian dari Alan Shearer yang gol overheadnya dibilang ini naluri striker nih, lihat dia bereaksi dan juga membaca situasi. Menurut lo Richarlison selama ini belum menunjukkan potensi terbaik ya berarti di Everton dan juga Spurs? Kalau Brasil kan emang sering anti teori ya. Kita bicara striker mereka, emang sering banget striker mereka tampil bukan di klubnya tapi nggak eksepsional gitu. Tapi ketika dia berseragam Brasil beda cerita. Oh, Itu dulu kan pernah ada Fred ya. Fred contohnya, Luis Bukan Kam ya? Bukan Kam. bukan Fred. Bukan itu mah. Ya Fred kita bicara, Luis Fabiano, banyak lah striker. Joe bahkan pernah jadi, Oh iya, pernah juga. jadi Joe. striker. Iya, itu Iya, hancur maksudnya banget sih ya. banyak yang ketika di klubnya so-so, termasuk orang melihat Richarlison seperti itu, tapi ketika di timnas emang hal yang sangat berbeda, dan itu cukup wajar oleh publik Brasil. Mereka tahu ketika lo pakai seragam Brasil, lo tampil lebih oke, dan ini dibuktikan sama Richarlison gitu. Ya mungkin berbanding terbalik sama Gapsus ya, ketika dia di klub jauh lebih mentereng dibanding Richarlison. Tapi ketika berseragam kan gue udah bilang dari 2014 tuh dia emang agak mulai sangat decline, dan Cici melihat itu, dia bertanya sama Dunga, dia bertanya sama Cafu, emang masukannya komposisi yang paling bagus yang di depannya si Richarlison gitu. Dan kemarin dia buktiin kan dengan Iya, tapi ini baru satu match. pertandingan. ya, at least dia buktiin di match pertama bahwa pilihan lo terhadap gue tepat gitu. Nah menurut kalian ini akan berlangsung untuk lebih banyak di turnamen ini, atau menurut lo cuman kemarin by one game doang Richarlison akan menjadi posisi ini? Gini, coba kita menilai secara fair. Selama dia akhirnya disubs kan. Iya. Selama dari detik awal sampai dia disubs, berapa kali dia meng-create atau mencetak peluang berbahaya? 0, 0. Nggak ada sih. Iya, Tapi tugasnya striker ya itu. Gol. begitu 2 dapat peluang, 2 gol. ya. Ya kan? Cuman sekarang kan dilihat karena konsistensi. Kita sudah lihat dia juga di Spurs. Kadang bagus, kadang nggak kelihatan. Nah, apakah dia bisa? Anthony pun sama. Ya kan? Apakah bisa atau enggak? Ini masih tanda tanya besar. Jadi, gue rasa semua sudah melakukan match pertama, sama sekali nggak bisa diambil kesimpulan. Entah itu dengan Saudi, entah dengan Argentina, entah sama sekali nggak bisa. Karena anything can happen, kecuali kalau sudah 2 match. Ibarat kalau udah 2 match kalah, lu udah selesai. Ya kan? Tapi baru match pertama, semua bisa terjadi. Walaupun biasanya kalau udah menang tuh biasanya ada Doncic winning team dulu kan biasanya. Iya, Lo iya. ngeliat ini Ya biasanya. akan menjadi pattern nggak buat di pertandingan kedua? Kalau untuk number 9-nya ya gue rasa tetap Richarlison ya. Ya apalagi dia udah cetak Iya, 2 gol, cetak 2 gol. pasti akan dipasang Top lagi. scorer pula Maksudnya dia kan. nggak perlu ngebuktiin apa-apa lagi gitu. Gue udah lihat, udah kemarin publik bisa ngeliat untuk starter di depan ya siapa lagi. Mau kiri kanannya diganti siapa, gue rasa depannya akan tetap Richarlison gitu. Mau nanti si Rafinha yang main, mau nanti Martinelli yang main, mau Anthony kayak, tapi ujung tombaknya gue rasa tetap Richarlison. Dengan gaya main seperti ini coach, lo melihat so far Brazil bisa ada di masih tetap menjadi kandidat 4 besar menurut lo? Ya, gue bilang masuk 4 besar ya. Cuman kembali lagi, sepak bola modern yang mengandalkan sistem itu gue bilang akan lebih unggul daripada yang mengandalkan skill individu. Oke. Seperti ya Jerman 2014 itu menunjukkan. Brasil tuh apeknya kan kalau ketemu tim Eropa tapi yang tradisional ya. Tim Eropa yang kayak Jerman, kayak Prancis. Nah, itu mereka sering kejegalnya gitu. Tapi Belanda berapa kali terakhir juga kalah. sama Belanda ya, tim-tim yang secara historis memang bagus. Nah, Brasil tuh sering tuh kejegal sama yang itu kan. Buktinya di berapa 16 besar mereka juga kalah sama tim-tim yang seperti itu kan.
Ya kalau ngeliat dari itu dia dari grupnya Brazil, so far belum ada tanda-tanda mereka akan mengalami kesulitan seperti Argentina ataupun Jerman. Tapi kalau dari grup ini, kalian lihat siapa yang paling layak menemani Brazil dari satu pertandingan aja? Karena lu lihat tadi kan Serbia mungkin tim Eropa terhancur. Terus yang sisanya gimana? Si Swiss sama Kamerun? Ya mungkin Swiss ya. Lebih rapi Swiss ya? Swiss. Lebih rapi Swiss ya? Kalau di awal gue emang lihatnya Brasil Swiss ya. Di awal Iya, awal lebih- apapun hasilnya kemarin Swiss lawan Kamerun Iya, ya, iya, kayak iya, gitu. betul. Tapi Lebih organized lah. ya lebih dari sisi permainan lebih rapi dibanding Serbia. Secara kolektivitas juga lebih bagus dibanding Serbia. Pemanfaatan peluangnya juga lebih bagus. Jadi gue tetap melihat Swiss ya. Dan dia kan juga cukup bagus ya, berapa turnamen tuh selalu bisa Ya, Piala Dunia dia ngalahin ya, Prancis kan ya? maksimal perempat final bisa lah. lolos dari dapat, fase ya. grup tuh emang Swiss sering untuk Ya, bisa betul. lolos. Salah satu kuda hitam ya kalau di turnamen ya, dia minimal bisa ngerecokin sampai 16 besar ataupun perempat final. Oke, tadi dari Brazil yang sebenarnya juga cukup susah nyetak gol di babak pertama, sama halnya sama juga Portugal atau Ronaldo and Friends yang juga kemarin sempat kesulitan di babak pertama. Tapi di babak kedua fans Ronaldo kembali berjaya yang sudah mulai menyerang coach Justin dan juga teman-temannya yang juga membenci Ronaldo. Udah mulai ada perang lagi di timeline ini. Seru ya lihat bagaimana kembali the rising of fans Ronaldo menghadapi haters Ronaldo. Tapi kemarin kita ngeliat justru Portugal terlalu mainnya mirip ketika di MU kan, banyak bahkan kayak Cancelo, Iya. Kayak gini, Bernardo. gue tanya dulu sekarang. Di luar penalti itu, oke? Iya. Dia main bagus nggak? Yang tapi kan dia kontribusi coach, yang 2 gol kan dia Siapa? buka ruang. Ronaldo nih. Buka Ronaldo. ruang. Not bad lah menurut gua, not bad ya. Buat dibanding Vlahovic gitu not- dibanding. Enggak, Decent dibanding game lah. level dia. Gua Iya, bilang dibanding level dia good. sih Ya, ya. jelek. Not Dibanding level good. dia, not Untuk good. level dia is not good. Iya, rata-rata Iya kan? aja. Hanya karena dia cetak penalti, karena ini pemain kan cuma nguber trofi pribadi. Iya. Itu sangat penting buat dia. Oh, trofi Piala Dunia pasti Iya. kan ya. Bucket listnya udah ke list ya, paling nggak Iya, jadi orang yang lima Kan, Piala Dunia yang, boleh yang kan? kita lihat kalau dalam interview itu juga selalu mengunggulkan trofi pribadi. Emang berapa kali Portugal juara dunia? Nggak usah juara dunia, masuk perempat atau semifinal aja. Kan enggak, ya kan? Tapi untuk dia yang penting trofi pribadi dan domba-domba yang tololnya itu itu mengikutin. Karena kalau gue bilang secara objektif, satu itu bukan penalti, kedua dia nggak main bagus untuk level dia. Iya, untuk level dia ya. Iya kan? Tapi lumayan lah yang untuk 2 gol kan dia nggak buka ruang. Tapi kalau dari penaltinya lu setuju Mas sama coach terkait itu soft banget. Iya soft, ya dia tahu dia bakal kena, makanya dia langsung Buang bola. ngejatuhin kakinya, Oh, iya, kayak leaning forward ke depan gitu. Karena kan pemain-pemain ini kan Berpengalaman. berpengalaman, Iya, dia betul. tahu defender ini akan betul. kesini. No. Dia udah tahu dan betul defender tuh masuk, gue tinggal jatuhin kaki. Ada kontak, Ada kontak. soft kontak, tapi wasit Ya, tetap melihat itu sebuah tapi kontak. apa kalau semua kontak lu harus kasih penalti? Karena jelas-jelas bolanya kena duluan setahu gue. Nah, at least lu tunjukkan ke VAR. Ini wasit sama sekali tidak. Nggak ngeliat. Iya, dia cukup yakin ya dengan Iya. keputusannya Ju- karena mutlak ya. dia dekat di situ kan. Iya betul, still seyakin-yakinnya lu. Buat apa diciptakan VAR kalau semua wasit yakin? Iya, iya. Ya, itu kan keputusan wasit ya. Maksudnya lu boleh misalnya VAR-nya mungkin di sana juga bilang, "Oke, that's your call. Kita nggak perlu review." Iya. VAR-nya mungkin ngomong gitu Iya. juga. Oh, that's okay. Ya VAR mengikutin wasit. Justru Tapi VAR sering mengintervensi, maksudnya bilangin, Iya. lo harus lihat ini nih. Iya. Gitu. Kayaknya Oke. kemarin dia nggak bilang itu. ya, inilah yang gue maksud. Hal-hal kayak begini itu terjadi rentan korupsi, suap dan lain-lainnya. Karena tidak diwajibkan. Iya, iya. Sementara gue tidak bilang wasit kemarin disuap ya, Iya, enggak. iya. Tapi ini rentan. Sama kayak FIFA, nggak perlu diumbar-umbar kemana-mana. Suka-suka kita, ini urusan kita. Puluhan ditangkap, Iya, iya. ngerti nggak? Tiba-tiba Karena itu rentan. Nah, tujuan VAR adalah harusnya FIFA membuat semua kejadian yang harus ditunjukkan. Semua penalti. Wasit kalau seandainya dia kasih penalti, tapi minimal dia ke samping. Dia melihat dulu, minimal publik bisa terima. Walaupun tetap dihujat karena itu harusnya terlalu soft. enggak Ya kan? Ini sama sekali enggak gitu loh. Iya, iya. Berarti mungkin menurut lo kalau Cuma emang kan kalau kita lihat beberapa penalti yang kemarin dianulir VAR atau diusulkan oleh VAR, salah satunya Lewandowski, itu kan emang nggak kelihatan kan. Iya. Tapi VAR yang lihat, oh ada tarikan baju ternyata nih, baru dia. tapi itu juga menurut gua soft tuh. Itu juga terlalu soft, Menurut gua bener. Iya, itu Iya. kan maksudnya wasitnya mungkin di lapangan emang dia nggak ngelihat gitu Iya. kan. Begitu dari VAR-nya. VAR ngeliatin ini kayaknya ketarik nih, lo coba cek. Benar kan emang ketarik gitu. Tapi
tarikannya apakah cukup, dan bolanya kan emang mendekati dia. Iya. Mendekati dia, jadi ada kans untuk dia sampai ke bola itu kalau dia nggak ditarik. Mungkin kan keputusannya itu. Yang beda mungkin yang dirame dibicarakan juga kan yang pasti Maguire ya. Yang dipeluk itu kenapa dia nggak dikasih? Ya bolanya jauh. Kalau lo nggak ditarik pun lo nggak akan nyampe ke bola itu. At least ditunjukkan ke publik. Iya, mungkin itu ya. Gue setuju. Lewandowski itu nggak like penalti juga. Tapi at least ditunjukkan. Dia nunjukin. Ini enggak dan ini nggak ditunjukkan sama sekali. Ya. Oke, itu dari penalti. Tapi bagaimana kita melihat bagi seorang Bruno Fernandes yang sempat di awal-awal diisukan panas sama Ronaldo, tapi kemarin di awal dia kelihatan buntu juga. Tapi ketika dia mulai bisa melayani yang lain seperti Joao Felix, Rafael Leao, artinya ya dia sebenarnya nggak buntu-buntu amat kan. Kalau di MU mungkin nggak ada yang bisa menjawab itu gitu kan selain Ronaldo kan. Lu lihat kemarin gimana, ada Leao, ada Joao Felix. Iya, beberapa opsi ya alternatif gitu untuk ngasih serangan. Ya awalnya memang banyak ketuju ke Ronaldo. Ada umpan yang tinggi juga ke Ronaldo. Dia sundul agak miring gitu. Terus beberapa bola juga Ronaldo sering salah passing juga ya. Mau wantu kependekan itu. Jelek mainnya. Yang udah di samping kiper bukannya ke gawang malah dioper ke tengah. Iya, Aneh banget betul, sih. betul. Ada beberapa keputusan yang ini kayaknya bukan khasnya Ronaldo nih. Kan Iya, dia biasanya betul, berani kan. betul, Biasanya maruk sekali betul. kan. Tapi ya gue nggak tahu dah kenapa dia seperti itu. Tapi ya dengan adanya Ronaldo, ada atensi back yang bisa keganggu dengan ada dia, akhirnya ngebukain ruang untuk salah satunya Leo dan juga Felix. Ya Bruno kan emang jago dalam memberi assist kan. Dan dia tahu bola-bolanya, terutama assist-assistnya juga seperti itu kan, bola-bola memecah back kan. Gitu. Tapi yang kemarin Ronaldo mungkin cuma satu yang memecah back yang dia dia sentuh tapi kejauhan kan. Akhirnya langsung nyampe kiper. Ya itu aja sih first touch yang headingnya juga kejauhan padahal. Kalau gue jadi pelatih, cuekin Ronaldo, mending lu fokus ke kiri kanan. Kan pelatih. tapi kayaknya kebukti ya. Kebukti nggak ada apa-apa kan di tim ini, tetap ternyata solid. Ketika ngambil penalti pun nggak diributin lah sama Bruno, sama siapa yang layak ngambil. Kalau di MU mungkin masih enggak lah, ngambil tetap kan. dia lah. Kalau di MU pun kadang-kadang Bruno juga suka ngambil, suka gantian gitu sama Bruno. Habis itu ditampol di ruang ganti. Tapi lu melihat bagaimana kemarin Bruno sedikit lebih bagus kan coach dibandingkan sebelum-sebelumnya ketika dia main sama Ronaldo. Gini ya, gue lihat Bruno itu pada saat hari H di MU, di mana dia menurut gue 1,5 tahun main luar biasa. Oke. Jadi gue punya standar untuk Bruno. Ya, di MU sekarang di bawah standar itu, tapi nggak jelek juga. Apalagi nggak ada Ronaldo, dia lebih excel, sering main bagus. Tapi di timnas Portugal, ini khusus timnas Portugal, pemain hebat itu jadi ancur-ancuran di timnas Portugal. Bernardo Silva, Lu lihat semuanya. Cancelo. Emang sebagus apa Portugal kemarin? Cancelo kemarin blunder itu sekali. Cancelo jelek, Pereira, Bernardo Silva, semua yang pokoknya pemain hebat masuk timnas Portugal amburadul. Kalau dari permainan Portugal paling bagus menurut gua pas juara Nations League. Itu sih kelihatan sih Brunonya excel banget. Si Bernardo Silva. Itu tampil bagus banget, kelihatan beda dibanding ketika mereka juara Euro. Emang kelihatan ya kemenangan-kemenangan yang ya lu nggak layak menang tapi lo menang, yaitu what it takes untuk itu Ronaldo nggak ikutan ya? Yang di final dia cedera itu 2016. Itu kan ya mainnya juga nggak eksepsional, tapi ya what it comes lo harus cetak gol, lo cetak gol. What it comes lo harus menang, lo menang. Ya itu kan Portugal di 2016. 2019 naik setingkat dari sisi permainan menurut gue, kolektivitasnya jalan, Bernardo Silva lagi bagus-bagusnya, bahkan gue bilang lebih bagus dari Ronaldo perannya di 2019 itu. Ya kesini nggak sesmooth itu sih dari terutama di tengah ya, tengahnya maksudnya Neves, keterlibatan mereka dalam umpan-umpan pendeknya tuh nggak kelihatan. Kalau kemarin Portugal itu lempar ke kanan, lempar ke kiri, tapi kolektivitas dan dominasi di tengahnya, nah itu gue belum lihat dari Portugal sih di pertandingan pertama. Exactly. Ditambah lawannya itu 11-12 sama Serbia. Parah banget kan Ghana. Dalam arti lu bisa cetak 2 gol. Kenapa lu nggak dari awal main berani keluar gitu loh. Nah, kemarin berarti kalau bisa nyetak 2 gol itu bahkan kalau Inaki Williams juga kepleset udah 3-3 itu kiper yang lagi katanya diincar MU dan exactly. Eropa ya. Dengan harga mahal. Media itu terlalu lebay semua. Kayak Karius tuh refleksnya gimana? Kiper kan normalnya lihat kanan kiri dulu. Ini main ditaruh di bawah. Tapi Inaki ya pas positioning dia cerdik sih. Maksudnya kan dia benar-benar di belakang yang lu di belakang kiper kan. Nungguin. Kalau lo agak di samping I mean, lu masa sebagai kiper lu nggak tahu. Kan abis nyerang kan. Abis nyerang kan dia pikir dia udah cabut kali. Ya itu. Justru jangan mikir.
mikir. Itu kan SOP kiper Ini nggak sih yang kayaknya kejadian kalau pemain bola suruh mikir gitu. Dan mungkin dari bench juga nggak ada yang teriakin kan, dia nggak ngeh gitu. Back juga nggak ada yang bilangin ke dia gitu kan. Back kan harusnya ada belakangnya. Karena kan. back Nggak sadar, ada yang mikir. harusnya dia tahu. Nah, ya nggak ada yang mikir akan sebego itu kan. Iya. Artinya, maksudnya itu kan udah kayak SOP buat kiper nggak sih dengan banyaknya kejadian di masa lalu gitu kan, dia Iya. rebut bola kayak gitu kan. Tapi kalau ngeliat dari kebobolannya, termasuk yang gol kedua kan juga ada kesalahan dari Cancelo tuh yang clearance-nya fatal. Cancelo jelek. Iya. Kita tahu we watch Man City tiap minggu loh. He's better on the left ya. Gak pernah. Dan dia bagus di Iya, kiri. gak pernah Cancelo main sejelek itu. Sekali lagi gue bilang, semua pemain yang hebat di klubnya itu turun semua kalau main di Portugal. Ya mungkin karena ada perubahan ya Ji. Maksudnya Cancelo kita lihat lebih bagus di kiri Iya, biasanya kan City kan. bagusan di kiri sih Ya, tadi terakhir. Si di Dalot- kanan juga bagus, Iya, tapi Ya, lebih bagus dari juga. sisi Iya, menyerangnya. dari situ kanannya Dalot mungkin bisa Bisa dicoba, Dalot juga bisa, tuh. bisa Iya. dicoba juga karena di Portugal Dalot juga bagus juga Bagus, mainnya. bagus. Iya. Iya, Menyerang kan. Gue rasa mungkin ada beberapa switch dari Fernando Santos ya Iya. untuk mengubah komposisi. Kalau lo coach ngeliatnya siapa yang layak harusnya ada di bench bisa masuk jadi starter kan? Kemarin ada Leao dari bench, kemudian dia masukin Joe Paulinho yang dari Fulham tuh kan, jadi masukin juga untuk ganti Neves nggak salah ya. Strikernya mungkin patut coba orang lain nggak? Andre Silva atau ya memang berarti kemarin yang terbaik dong starting line up menurut lo? Iya. 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 Dengan Ruben Neves. Otavio Iya, menurut lo kemarin juga kurang ya? Otavio, Kemarin- ya. VT-nya ya biasanya kan Lu main juga. lu nggak usah bilang kemarin ini kurang itu kurang karena satu tim kurang semua. Iya sih. Iya, Iya kan? Iya. Makanya mereka hanya hebat di atas kertas. Gonzalo Ramos. This is not a team. Bukan tim yang kita kenal kayak apa ya, kayak Spanyol apa? kayak Spanyol lah. Iya, udah jadi Spanyol di atas kertas masih di bawah tim Portugal. iya, iya. Individualnya. Individualnya. Individualnya, skill-nya, Iya, kualitas. tapi permainan 4 kali di atas Portugal. Iya, iya. Ini yang menjadi PR Fernando Santos selama ini ya. Walaupun Dan, juara dan dan mereka lain-lain. selalu begitu. Oke. Kalau gue lihat Portugal ini ya, kayak Brazil KW2 lah. Iya kan emang dibilang Brazil Eropa. Iya, Iya, iya. Selesawi Brazil KW2. Brazil main kayak gini gue masih paham karena banyak pemain yang skillful. Iya. Dan mereka buktikan 20-30 menit terakhir di babak kedua itu berhasil banget. Itu gue yang kurang suka skill individu, gue enjoy. Iya kan? Timingnya semua tepat, mereka tahu kapan passing, kapan ngelewatin. Tapi kalau Portugal, this team is a big joke untuk gue. Ya kalau melihat dari pesaingnya nih, Portugal ada Ghana, ada Uruguay, ada Korea. Kalau melihat dari kemarin Ghana bisa nyuri 2 gol, kemudian kita lihat bagaimana Uruguay dan Korea sangat alot. Gimana ngelihat ketiga tim ini akan bersaing di luar Portugal yang kayaknya hampir pasti lolos sih kelihatan dari peluangnya. Lu ngeliatnya siapa Mas dari 3 tim terdekatnya? Gua sih tetap jagoin Uruguay sih. Uruguay ya? Di peringkat keduanya gue tetap ngeliat Uruguay. Ya kelihatan nggak berbola sih kemarin. Iya, Ya, ini tim komposisinya nggak iya, jelas banget dan nggak- Terlalu banyak pemain tua juga. pemain tua. Emang ini kan gabungan antara pemain muda dan pemain tua. Emang di set seperti itu. Cuman tua kalau kayak Diego Godin kan gila loh kemarin mainnya luar biasa. Nih pemain kayak dia tahu begitu cerdik gimana untuk ngelawan one on one dengan back. Gue nggak perlu lari banyak. Ya ketemunya Son ya bisa lah. Tapi kan gila loh, ngejar tuh kemarin pressingnya Korea tuh Korea luar lumayan. biasa, Pressingnya kenceng, bagus sih, kenceng cukup banget mainnya. Cuman ya ini kematangan Uruguay dari sisi terutama back tengah ya, Godin sama Jimenez tuh tembok tuh ke wifi gue rasa nggak akan tembus juga tuh. Iya, iya. Lihat gaya ini main. kayak zaman Atletico zaman jaya-jayanya. Iya, emang Jimenez kan juga di bareng sama Atletico sama Godin kan emang Tandemnya dulu udah jelas gitu. Jadi dari sisi lu Korea nggak bisa create banyak peluang, mungkin clear catch chance-nya cuman 1 apa 2 ya yang dia tembak ke atas tuh yang diumpan dari kanan tuh. Mungkin cuman itu yang betul-betul bisa diterobos untuk masuk ya. Cuman kelihatan ya beberapa lubang dari Uruguay maupun Korea mereka jelas lempar bola di belakang wingback itu selalu menjadi kekuatan dari kedua tim ini kan, mereka maksimalin itu. Cuman kalau gua ngelihat gimana si Darwin Nunes hampir luar biasa, Valverde, Nunes tuh Bentancur, bagus pergerakannya, bagus giliran banget. depan gawangnya kagak bisa golin. Karena end passingnya emang jelek banget Uruguay. Iya sih, iya. Bola tuh selalu sedikit lebih tinggi pas dia naruh kaki di atas, bolanya sedikit lebih tinggi lewat, sundulan lewat lagi. Jadi emang end passingnya nggak Itu maksimal bukan Uruguay kemarin. aja, ada 4 match 0-0. Dia itu ya tim-tim Iya. End passingnya jelek semua. mediocre kayak gitu. End passingnya jelek semua. Kalau lo siapa coach pilih 3 tim di antara tadi? Nggak ada yang ini harusnya 4-4 nggak lolos ini. Berarti ini grup kolang-kaling ya. Iya. Aduh, itu dia. Wakil Asia nggak kita bahas mendalam ya karena sudah sempat dibahas juga kemarin dan terbukti menghasilkan 2 kemenangan. Pastinya publik Asia nih, fans Indonesia juga menunggu apakah kembali ada tim Asia yang bisa kembali memberikan kejutan
di match Kayaknya kedua nanti ya. di match pertama doang kejutannya ya. Iyalah, seperti biasa. Nanti juga masih ada Belanda Ekuador. Sekarang lagi main nih apa? Tadi jam 5 main apa? Iran Wales. Iran Wales. Makanya gue bilang, oke, lu bully Argentina. Gue bilang Argentina lolos. Argentina lolos. Ya, Sama gue ngeliatnya Argentina lolos. Ya. Tapi yang nemenin siapa? Arab. enggak, bukan Arab. Enggak ya? Lo Arab nggak akan enggak. lihat Arab akan lolos ya? Wakil Afrika plus Belanda yang akan mengikutnya nanti ya. Belanda jam 11, jam 2-nya Inggris lawan Amerika. Wales, Amerika. Amerika. Amerika juga surya. Dan pastinya kita masih bersama kopi kapal api spesialis gula aren dengan gula aren asli, aroma dan rasanya jelas lebih enak. Jebret Tim bisa dapatkan di toko-toko sekitar kalian atau di supermarket ataupun minimarket yang ada. Bisa pesan kapal api spesialis gula aren di marketplace official kapal api, yaitu Kapal Api Store. Tapi kali ini kapal api spesial mix gula aren mau bagi-bagi produk gratis nih. Kalian tinggal redeem dengan kode DPI Arenin aja. Kalian juga bisa cek di websitenya www.secangkirsemangat.id untuk dapetin kode redeemnya DPI Arenin aja. Ngantuk nungguin jadwal nonton bola hari ini? Nih, langsung minum kopi kapal api spesialis gula aren. Langsung klik linknya di bawah ini untuk dapetin kode redeem, dapetin kopi gratis dari kapal api spesialis gula aren. Oke, kita akan lanjut lagi untuk ngebahas pertandingan-pertandingan yang akan berjalan, tapi sebelumnya kita dengerin info dari Nesa yang satu ini. Jam segini mata mulai berat. Padahal ada pertandingan bola late night. Coffee time dulu. Minum kopi kapal api special mix gula aren. Ini sih lo harus cobain. Kopi hitam yang nikmat dengan gula aren asli. Jelas, lebih enak. Klik link di bawah untuk beli ya. Ngantuk nungguin jadwal pertandingan? Jangan sampai ketiduran. Coffee time dulu. Minum kopi kapal api special mix gula aren. Ini sih lo harus cobain. Kopi hitam yang nikmat dengan gula aren asli. Jelas, lebih enak. Klik link di bawah untuk beli ya. DPI Hajatan Bola Dunia masih bareng kalian semua tentunya Jebret Tim yang setia. Nah, kalau kalian nonton nih dari awal ya, dari pertama, Nesa sempet tuh mirip-miripin Panji sama orang Korea yang namanya Jungkook. Katanya sih mereka adik kakak ya, cuman mungkin beda nasib. Nah, Nesa juga mau bahas nih, ada adik kakak, ini sekandung ya, memang sedarah tapi beda negara. Kayak Panji sama Jungkook. Bedanya, ini saudara-saudara beneran, yang satu membela timnas Ghana dan adiknya milih membela timnas Spanyol. Ada Inaki Williams dan juga Nico Williams. Buat Nico, kemarin pas Spanyol menang besar dia udah turun ya, perdana. Sementara semalam Inaki Williams juga udah pasti jadi tumpuannya Ghana. Sayangnya kalau Spanyol menang, Ghananya kalah Jebret Tim. Inaki dan Nico ini padahal kalau di Liga Spanyol sama-sama membela Athletic Bilbao. Cuma Inaki milih bela tanah kelahirannya karena keluarga mereka ini dulunya adalah pengungsi. Jadi mereka ada cerita sedih di balik sebelum kesuksesan mereka ya. Mereka dulu harus ngungsi karena perang. Bahkan mereka juga harus nyeker alias nggak pakai sepatu waktu nyebrangin gurun Sahara. Tapi kisah mereka ini saling menginspirasi tentunya satu sama lain. Inaki Williams sebelumnya juga pernah ngebela timnas muda Spanyol tapi kalah ya bersaing sama akhirnya dia milih bela Ghana. Dan kakak beradik ini juga yang pernah main beda negara bukan cuma mereka. Coba kalian inget-inget deh, ada siapa lagi kira-kira? Sambil kalian inget-inget, Nesa mau ngopi dan kita balikin lagi ke studio bersama Panji. Silakan Panji. Itu perannya. Thank you Nesa infonya. Dan kita sebelum ngebahas Belanda, kita ngebahas dulu dong ada duel apa ya. Kalau ngeliat, ini mungkin duel saudara tiri kali ya, Amerika dan Inggris nih kan udah kayak digadang-gadang udah kayak serupa tapi tak sama. Seperti belajar bahasa Inggris, ada Inggris Amerika atau Inggris British. Ya, ini kita ngomongin bagaimana... Ada Inggris Singapura. Cincai lah. Singlish. Ada juga, ya ini kalau ngomongin Amerika dan Inggris, melihat bagaimana Southgate kemarin membuka kemenangan dengan meyakinkan di match perdananya. Don't change the winning team akan kembali berlaku nggak? Walaupun mungkin Maguire kemungkinan cedera ya. Ya, kecuali Maguire sih gue rasa nggak perlu diganti. Kalau gue lihat dari permainan kemarin, gue cukup amazed juga dengan PD-nya Inggris main. Bellingham yang di awal gue akan selalu bilang gue menantikan banget penampilan dia di Piala Dunia. Kebukti pemain terbaik Inggris kemarin di lapangan. Gila kan selama ini kita Inggris ya mencari pemain siapa sih yang bisa ditandemin di tengah, tapi dia punya daya explore yang kayak Bellingham itu untuk bisa ngabantu ke depan, bisa narik ke belakang nyemput bola, bisa lari masuk ke dalam kotak penalti. Jadi gue rasa dia pasti akan tetap main dengan Rice, sementara di depan
kalau ada pergantian siapa? Mount Semuanya nggak ada lagi dirubah bagus. karena kita tahu bahwa Southgate ini Iya. lebih ke like and dislike. Jadi feeling gue nggak akan dirubah. Ya mungkin kalau Apalagi diubah mereka mungkin perform. Foden ya. Foden ya, harusnya ada gantiin tuh. Sterling bisa juga. Nggak mungkin Sterling nggak main. Iya sih. Sterling itu anak emasnya. Iya ya, capture banyak ya di bawah Iya. sekarang ya. Cuma kan paling nggak di pertandingan kemarin Southgate menjawab keraguan publik soal gaya main save-nya dia. Kan biasanya kan dia dikenal dengan lo terlalu safe lah. Iya, Lo iya. harusnya bisa lebih optimasi pemain-pemain lo untuk offense. Walaupun lawannya Iran Iya, ya. lu lihat Walaupun lawannya juga iya, dong. Bola tiap dia satu tendangan jadi gol semua Iya, kan gara-gara kipernya betul, cedera iya. itu. Masalahnya itu. Cuman kan lo dapat peluang lo bisa cetak gol, ya itu kan juga harus dapat kredit. Efektivitas Iya, tinggi lah. efektivitasnya Betul, tinggi. Itu itu paling gua nggak akui. Southgate menjawab itu gitu. Cuman untuk mendapatkan lawan yang gue rasa ini levelnya dua tingkat di atas Iran ya. Amerika kalau dari sisi kemarin mereka lawan Wales, gue rasa mereka lebih rapi, dari organisasi yang lebih rapi, serangannya juga lebih tajam, kecepatannya juga bagus. Ini ujian juga sih bagi Inggris. Cuman kalau lo tadi tanya perlu ganti pemain, gue rasa Belum ada kalau urgensinya kalau kata pergantian Rizal, pun ya mungkin Foden layak masuk sih. Foden layak masuk ya? Kalau menurut gue. Gantiin siapa? Mount apa Sterling? Either Sterling atau Sterling sih gua kalau di Mount juga kemarin ya Grealish. main bagus ya. Grealish. Kalau lo coach melihat kemarin itu udah puas dengan squad dengan starting lineup ini. Nggak bisa jadi parameter. Baru satu pertandingan ini Iran sekali. soalnya ya. Iran terlalu Karena pemain cadangannya masuk bagus semua. Kayak Wilson masuk bagus, Rashford masuk Iya, bagus. exactly. Dan ini benar-benar tim yang terlalu lemah, which is kalau dari tim Asia yang gue harap bisa perform ya itu Iran. Sebetulnya ya. Karena dari fisik mereka lebih kayak orang Eropa dan banyak sekali bermain di Eropa. Tapi benar-benar dari segala segi they fail. Dia apes di kiper juga sih. Kiper ya. Oke, apa Dari- di dari kiper? tinggi itu Cuman jadi kalau lu pendek. kebobolan 6 cetak 7 gol, you still win the game. Ya nggak mungkin Maksudnya, sih. At least lu cetak 1-2 gol. iya. Ya akhirnya dua gol kan. Kipernya positioningnya jelek Emang, banget. yang ini Emang parah yang ya, jelek. dibanding yang pertama. hancur-hancuran. Refleksnya jelek, one on one-nya jelek, ya mau Iya, diapain tapi gitu. defense-nya juga jelek. Iya, iya. Iya, iya. But tim Spanyol, Spanyol, Inggris nggak bisa dijadiin parameter. Iya, oke. Karena tim lawannya masih terlalu remeh. terlalu lemah. Oke. Nanti kita lihat next match-nya seperti apa. Dan kebetulan ketemu Wales sama itu kan. Ya. Dan Amerika. gue pengen lihat juga Wales lawan Iran seperti apa. Iya kan? Apakah Iran bisa bangkit? Which I hope. Kalau enggak kan nggak seru. Iya kan? Tapi kalau Amerika, lu lihat gimana? Karena kan Amerika tadi kata dua level di atas Iran. Drop. Tapi mainnya kan juga dibanding 2014, Drop. bukan Amerika yang dulu. kan Amerika drop, Iya, Wales drop. Tapi lebih rapi lah dibanding Iran. Oh maksudnya. iya. Oh iya, iya, iya. Oh iya, iyalah. Iya. Lu nggak Persija juga lebih rapi dibanding Iran. Tapi kan biasanya Amerika suka alot nih kalau ngeladenin tim-tim Eropa Iya. kan. Ini apakah Inggris juga akan kembali alot nih main dengan main safe Gue seperti biasa? bilang akan kembali alot. Iya kan? Iya. Tapi dengan 4 back atau 3 center back? 4 back. Karena kemarin kan dia akhirnya pakai 4 back kan. Iya, Karena 4 back gue bilang. lu lihatnya 4 back sih. 4 back Lebih- lagi ya? lebih lihat Dia 4 udah back. formasi Ya, berarti kalau pakemannya kan kalau 3 kalau nggak ada Maguire susah juga sih. Ya Oh. maksudnya lo Dyer atau Walker udah sembuh, bisa main juga di posisi itu. Dia sering main juga di posisi 3 back itu kan, Iya, salah 3 satu di center back. kanannya Walker. Di sebelah kanan, Bisa juga, cuman kan biasanya harus ada Maguire dan juga Stones. Kalau Dyer sama Stones aduh. agak mengkhawatirkan juga sih Mengkhawatirkan si menurut Dyer, gue ah. ya. Jadi komposisi yang kayak kemarin Maguire digantikan Dyer masih bisa kalau komposisinya 4 back ya menurut gue. Oke, dari kemungkinan prediksi kalian Amerika sama Inggris bakal skor besar atau alot? Masih Enggak, Inggris masih tetap. Masih Tetap masih akan lu Amerika, yakinkan ya? Amerika Wales itu benar-benar dua match yang di babak satu Amerika yang nguber bola, di babak kedua Wales yang nguber bola. Jadi skor 1-1, tapi benar-benar nggak make sense gitu loh. satu tim kayak minim pengalaman, Amerika satu kayak pengalaman tapi udah tua gitu. Iya. Jadi kualitasnya kelihatannya Jadi- sama gitu. Enggak lah. Nah, kalau ngeliat Tetap Harry Kane Inggris. di antara banyaknya gol, malah dia nggak kebagian gitu kan. Artinya, apakah peran dia cuman sekarang menjadi pemantul, lebih banyak jemput bola, atau justru emang dia kemarin tampil jelek sebenarnya kok dari kemarin? Enggak jelek. Ya kan assist 2 juga dari dia. Iya, iya, Maksudnya tapi kan dia udah evolve menjadi pemain yang di Spurs pun kan Di udah- Spurs kasih assist iya, juga, assist iya, terus betul. ke Son. Apalagi dia kan sering banget ngisir ke kanan, umpan kenceng mendatar ke kiri, lalu Iya. ada pemain yang nyamber itu kan Kane berapa kali melakukan itu di Spurs dan di kemarin di Inggris pun kelihatan juga dia selalu bisa memberikan ruang bagi teman-temannya yang mudah-mudahan masuk lo giliran gue
yang menarik back terus ngebukain ruang buat Tapi lawan Iran masa nggak bisa nyetak gol di antara sebanyak itu gol? Berarti kan ada yang salah dia sebagai nomor Enggak. 9 ya? Salah. Kane itu seorang yang begitu profesionalismenya itu begitu tinggi sampai dia egonya biasa aja gitu. egonya itu nggak tinggi. Beda sama yang baru dipecat itu. Itu mengutamakan Mutual egonya. consent itu. Kalau Kane benar-benar mementingkan tim. Jadi mau dia main nggak main, tapi dia selalu ada kontribusi. Itulah hebatnya Harry Kane. Tapi bukan top player menurut kata lo kan? Untuk gue sih top. Untuk gue top Harry Kane. Tapi bukan world class waktu itu salah lo satu bilang. pemain yang underrated menurut gue. Iya, underrated, Underrated betul. Kane itu lo dari awal dia muncul orang ngira dia one season wonder, kebukti udah 5 season dia kayak gini kan. Iya, Selalu on betul. the top 2 digit terus di tiap pertandingan. Lo meremehkan kecepatan dia. Ini pemain larinya kenceng banget loh. Kalau beradu sama back tuh selalu bisa menang. Apalagi kalau dia dapat space ya. Iya, dia jauhin bola satu terus nguber. Dia top speednya kenceng tapi akselnya emang agak lambat kalau Iya, dia kan. cuma makanya dia begitu dia jauhin bola habis itu dia Langsung assist. langsung Iya. atau memberikan assist. Enggak, itu ini top. bagus banget. Karena ulang tahunnya sama gue. Ya, oh gitu tangan Alan nggak cuman pemain bagus tapi bukan world class. Gila sekarang top karena lahiran sama. Oke, dari Inggris dan Amerika berarti masih akan secara prediksi mereka berdua masih akan menang meyakinkan. Tapi satu laga lagi Belanda. Kemarin lawan Senegal agak alot baru akhirnya pecah telur di akhir-akhir Akhirnya dia babak kedua. mengakui gol jatuh dari langit kan pas lo live ya. Iya. Memang gak kuat kan jatuh dari langit. Iya. tuh. Iyalah itu Iya, jatuh dari Itu langit. passing kerumunan jelas itu. Semua orang berpikir, bahkan Van Gaal pikir seri is not bad. Iya, Iya, iya. Karena Senegal emang juara Afrika dan paling kuat. Tapi ya kembali lagi dalam turnamen ini you have to win, seperti yang ditujukan Portugal, ditunjukkan Belgia. Setiap chance harus lo ambil. Iya, dan itu dibuktikan. Cuman the whole Belanda itu nggak puas dengan permainannya. Dan mereka kritik Van Gaal, which is gue juga. Apa yang dikritik? Satu, pemilihan pemain. Oke, yang mana? Lu kalau main 3 back, artinya center back kiri dan kanan Timber. akan ketemu dengan winger lawan. Iya. Oke? Lu tidak bisa pasang typical center back untuk ketemu winger yang biasanya skillful. Kenceng. Oke? Nah, dia pasang De Ligt. De Ligt itu kan typical center back Iya. yang tidak pernah ketemu winger seperti itu. Iya. Yang ketemu fisik, Seringnya depan kiper striker, aja, sering depan kiper, ya. Kemarin dia obok-obok loh. Iya. Walaupun katanya dia lumayan jago build up ya. Misalnya kan dia Build up dari iya. AFC kan, Iya, kata- tapi Timber lebih jago lagi. Oke. Dia kan lebih lurus. Iya, Iya. lebih lurus, Tangan. betul. Timber itu tipikal wingback, Ya bisa. bukan Ya, center back karena posturnya lebih kecil dan speed dan bisa bangun serangan. Oke. Satu, itu dikritik. Kedua, De Jong, Berarti harusnya siapa di situ kalau menurut? Timber. Oh, Timber lebih. Iya, ya. ini dibanding De Ligt ya. Jadi Ake masih oke, nggak kayak papan setrika. Iya. Karena sering Ma- kiri kanan, ma- masih ya kan? Sering masih main di mobile, posisi iya. wingback iya. juga sering main Ya, dia. di situ juga sering sebagai back kiri. Iya. Kedua, penempatan partnernya De Jong. Oh iya kemarin sih itu ya. Berghuis kasihan. tenggelam di tengah. Jadi suruh- Karena dia Kok lebih ke nomor harusnya 10, Pop dia Myers ya? pasang Gakpo atau dia winger. Kalau lu punya pemain, Van Gaal memberi kebebasan ke De Jong. Dan De Jong ini penting banget. Belanda tanpa De Jong, Nggak ada ininya. gue Nggak ada cuma bisa urat nadinya. cuma bisa berdoa aja, ngerti gak lu? Nggak ada benang Ya, merahnya ya. tapi kita juga tahu bahwa permainan De Jong itu begitu risiko. Iya. Dan 2 kali kehilangan bola kena counter ya, harusnya punya tandemnya yang pemain yang real DM lah, kayak Koop Miners, kayak De Roon. Itu harusnya jadi yang bisa mengkoreksi De Jong. Dan itu nggak ada, beruntung nggak fatal kemarin kan. Iya. Dan itu nggak boleh lagi terjadi. Berghuis itu pemain bagus, winger kanan. Kalau dia akan main dengan 3-4-3 kan. Iya. Either kalau seandainya nggak ada Depay ya, lu taruh si Bergwijn di kiri, Berghuis di kanan, Gakpo sebagai striker, Oke. false nine. Tapi kalau Gakpo ada, si Depay ada, Gakpo gue korbankan. Gakpo gue korbankan, Berghuis di kanan, Bergwijn di kiri, Depay striker, baru si De Roon sama De Jong. Kecuali lu ketinggalan atau apa, baru lu masukin Gakpo. Karena dengan sistem ini itu berat. Kecuali lu main 4-3-3. Baru cocok deh. Baru dia cocok. Oke, lo gimana Mas melihatnya kemarin permainan Belanda di awal dan sekarang menghadapi Ekuador? Kira-kira akan ada komposisi yang berbeda nggak dari Van Gaal? Kalau gue sih ngeliat 2 permainan berbeda before
Depay dan after Depay. Oh iya, itu pasti beda beda banget. ya. Itu beda banget Absolutely. permainannya. Nah, jadi gua rasa ngelihat penampilan Depay yang kayak gitu, dia udah nggak terlalu banyak lari juga, tapi efektif banget kan permainannya kan ngebuka ruangnya, operannya juga cepet, aliran bolanya. Gua rasa Depay layak jadi starter sih di laga ini. Kalau nggak ada dia, ya itu Kemungkinan nggak jadi starter karena dia belum match fit. Iya, tapi katanya sih itu sih udah bisa sih katanya si Van Hal ya di terakhir. Medical fit tapi belum match fit. Ya gue nggak tahu. Gue harap sih dia main karena gue setuju ngaruh banget Depay mana atau enggak. Begitu ada sama enggak. Jadi yang kalau gue lihat seberapa banyak Senegal berani untuk melakukan tembakan-tembakan, gue rasa Ekuador juga akan mencoba itu ya. Berapa kali shot on targetnya, untung aja si kiper andalan Justin mainnya lagi bagus banget kemarin kan. Noper. Jadi Peluangnya tapi juga nggak banyak. Nggak banyak peluang. 3 peluang tapi 3-3 dia dapat. iya on target dan yang Iya. ditepis semua iya, kan. ada, Iya, iya. banyak Dua kali ketepis di sayap, 1 ke arah dia. dan bukan open chance gitu kan, bola di depan gua tes itu kan berapa kali kayak gitu, dan Ekuador sering juga melakukan tembakan-tembakan dari luar. Jadi gua rasa ada kans juga Ekuador buat bikin sulit Belanda ya. Even tanpa Ener Valencia akan sangat ngaruh nggak? Karena ini kemungkinan tadi yang dipakai Estrada atau siapa? Asisten saudara atau ya? Sarmiento sih kemarin kan Sarmiento Mister. main Mister Sarmiento. Jadi permen kan. Dia main masuk, dia emang publik Ekuador menantikan penampilan dia, sedikit main kemarin menitnya tapi langsung bisa involve dalam permainan, bagus, kecepatannya juga bagus. Gua rasa kalau misalnya Valencia nggak main, ya dia yang layak dimasukin. Cuman gua rasa Valencia main sih. Valencia main. Kalau dipaksain. gue. Whatever Valencia main atau enggak, lu tau Van Gaal bilang apa? Tidak boleh ada Pengecualian 1 orang ya atau enggak. Orang yang dijaga. Match ini kita tidak boleh serahkan kepada kebetulan oke. atau faktor suwe atau apa enggak. We have to win this match. Titik. Play your own game gitu. Ya. Tapi kalau melihat dari Ekuador kemarin dibanding Senegal, kekuatannya dari Bagusan Senegal Senegal, kemana-mana. Senegal. Tapi lebih- dari lebih pertandingan rapi. pertama, Cuma pertandingan tapi pertama lawannya Qatar soalnya. Qatar Iya. jelek, dia juga Dia nggak bagus juga. Nggak kayak nggak dua-duanya gue bilang nggak pada performa terbaiknya gitu. Dan Qatar gue pikir di pertandingan next akan lebih bagus mainnya. Ekuador juga mungkin akan lebih compose lah mainnya. Kalau kemarin kan kelihatan Ya, tapi liar banget. Senegal dan Belanda pun akan lebih bagus. Sama Iya, aja. ya pasti ya. Tapi ya dia menang, kepercayaan diri dia nambah, terus dia tahu gaya main yang mereka praktekkan, umpan-umpan yang bisa mereka maksimalin, ya gue rasa kansnya untuk bisa nyulitin Belanda tetap ada sih. Kalau melihat dari ini kan Belanda dapat 3 poin, Ekuador dapat 3 poin. Berarti ini laga do or die buat mereka atau akan lebih main safe? Atau nggak ada istilah main safe gitu dalam Piala Dunia seperti ini? Nggak ada istilah main safe. Karena ini kemenangan bakal bikin mereka lolos otomatis kan? 2 kemenangan kan? Belanda nggak boleh main kalau 6 main udah safe, pasti 1 lolos. nggak boleh ambil risiko, tidak boleh meremehkan kayak Argentina. Iya. Dan kalau mereka di babak pertama bisa cetak kasarnya 2 gol, itu harusnya aman. Tapi kembali lagi, seperti yang gue bilang, kan banyak kejutan, Iya. ya kan? Semoga ini nggak jadi kejutan. I mean kejutan itu bukan cuman si Arab sama Jepang ya. Kanada juga kejutan Bagus, man. untuk gue. Amsyong aja sih. Ya, Kanada kemarin exactly. sih. Amsyong penalti nggak masuk. Itu juga kejutan. Jadi kejutan itu terutama dari si permainan, dari si perlawanan, tapi juga dari hasil. Nah, kita lihat apakah ini jadi kejutan atau tidak. Tapi knowing Van Gaal, knowing pemain, kalau tahu karakter pemain dan apa yang terjadi di ruang ganti Belanda itu, harusnya ini nggak ada kejutan. Lo Mas, nggak ada peluang kejutan nggak? Tapi ngeliat main Ekuador yang kemarin nggak begitu sih. bagus juga? Belanda tetap menang sih menurut gua, cuman nggak gampang. Menurut gua Ekuador gritty, tim yang sulit untuk Dibaca. sulit untuk sulit untuk dikuasain gitu. Gue setuju nggak gampang ya 4-0 bisa lah. Kita lihat apakah benar Belanda akan menang meyakinkan atau justru, tapi lo prediksi menang tipis berarti ya? Belanda. Tetap akan menang tipis Belanda ya? Enggak, 2-0 itu lah tergantung masih. kalau Depay main, itu Kalau bisa Depay besar. main bisa. Kalau dia nggak main? Ya, akan lolos ya? tipis. Startnya 1-2-0 bisa. Iya. Tapi kalau dari pertandingan pertama kemarin, Gakpo menjanjikan itu nggak sih untuk Nggak. bisa menjadi starting lineup Nope. buat Belanda? Di luar dia cetak gol, Iya. ya nggak jelek,
tapi Iya. bagus nggak juga. Decent juga ya, Iya. standar lah. Maksudnya kalau lo ekspektasinya kemarin si Ekspektasinya nih buat para fans MU Mas, kan pasti pada pengen nonton nih. Gakpo Enggak, ganti Ronaldo bisa nggak? ekspektasi Gitu. rising stars-nya kan Gavi, Pedri, Ya. kebukti kemarin bagus. Bellingham bagus. Oh berarti berarti Musiala- jawaban Golden Boy untuk Gavi kebukti dong. worth it. Worth it Menurut lah. lu masuk akal? Nggak, belum Cuman lah. by one Belum. match ini atau dari Ini- yang kemarin di UEFA Nations League ya? This guy is very talented ya. Cuman dia sering mengambil keputusan yang salah. Salah, oke. Oke. Maka dari itu dia harus pelan-pelan di Kemarin kan di jewer mulu sama Busquets. ya, itu sekali lagi Costa Rica itu lawan Persija juga diobok-obok gitu. Separah itu Costa Rica. Jadi lu nggak bisa menilai kalau Pedri udah Iya, tahun lalu, udah 2 tahun lalu udah terbukti bahwa ini pemain dari umur 17-18 udah stabil. Iya. Kalau Xavi belum terbukti. Itu tapi he's going there lah menurut Oh iya gue. iya, arahnya udah benar. Gavi Betul. kan katanya gue bilang Gavi gue nantikan bagus. Pedri mah udah- Bellingham gue nantikan bagus. Musiala juga bagus, apek aja timnya kalah tapi Musialanya sendiri Musiala mainnya bagus bagus banget. Gakpo sebetulnya gue juga ingin melihat itu tapi kemarin gue nggak melihat dia berada di level pemain-pemain yang gue sebut tadi. Belum. Belum ya. Gue lupa, gue sempat bikin video pemain muda ya. Itu gue sebut Musiala, Bellingham, Pedri, lupa satu lagi ya, tapi bukan Xavi atau Gakpo. Oh. Cuman yang gue sebut Foden. itu apa? Enggak, bukan dari Inggris. Saka, nggak mungkin juga. Lupa gue. Cuman yang jelas yang 3 ini udah terbukti. Dan gue akan ulang lagi, Bellingham 150 worth it banget. Wah, mahal sekali untuk Bellingham. Worth Tapi it. Enggak, Tapi begitu jago ke MU sekali. nggak worth it nanti jatuh semuanya. Semua main ke MU akan jadi jelek. Sama kayak timnas Portugal. Iya, loh. iya. Dan fans MU kan masih juga nungguin bagaimana penampilan kembali Gakpo di pertandingan lawan Belanda nanti. Apakah akhirnya bisa memberikan ekspektasi seperti kebanyakan orang yang katanya akan menjadi sinar buat Gakpo atau justru nggak worth it untuk dibeli di bursa transfer Januari nanti. Oke, thank you Coach Justin, thank you juga Mas Sabto, juga thank you untuk Jebret Tim yang udah nonton DPI Hajatan Bola Dunia bersama Kopi Kapal Api Special Mix Gula Aren. Aroma dan rasanya jelas, lebih enak. Dan sebelum kita pamit, kita juga mau ngasih lihat dulu info dari Nesa dan kita akan kembali DPI di episode besok. Bye-bye semuanya. Yes, Jebret Tim, gak kerasa nih, tinggal beberapa menit lagi udah mau jam 8 ya. Dan tentunya kita mau lihat apakah Qatar bisa memperbaiki kesalahannya setelah laga perdananya kemarin. Selamat nonton Jebret Tim ya lawan Senegal. Sampai ketemu lagi besok. Sampai jumpa.